Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita bicara pertama adalah tentang nasabnya ya, karena dikatakan dia dari Arab ya. Dari Arab ya. Nabi Muhammad yang sampai kepada kita dalam Sahih Bukhari disebutkan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik ibn Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar, kemudian bin Nizar, bin Ma'ad, bin Adnan. Ini nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sampai kepada kita, yang Rasulullah dalam satu hadis mengatakan, "Innallaha astafa min waladi Ismail Kinanah." Sungguhnya Allah memilih dari keturunan Ismail adalah Kinanah. Nah, Adnan ini nanti kembalinya kepada Ismail bin Ibrahim Al-Khalil. Ya. Maka kata Rasulullah SAW, "Innallaha astafa min waladi Ismail Kinanah." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memilih dari anak-anak Ismail adalah Kinanah. Ya. Kemudian wastafa min Kinanah Quraisy. Kemudian Allah memilih dari anak-anak Kinanah Quraisy. Quraisy di sini ada khilaf apakah dia Malik bin Nadar atau Nadar bin Kinanah. Taruhlah dia Malik bin Nadar. Inilah Quraisy. Wastafa min Quraisy Bani Hashim. Ini Hashim. Ya. Wastafani min Bani Hashim. Dan Allah memilih aku dari Bani Hashim. Makanya Rasulullah SAW namanya Muhammad ya bin Abdullah Al-Qurashi Al-Hashimi. Al-Hashimi. Quraisy tadi inilah Quraisy, Malik bin Nadar atau Nadar bin Kinanah. Ada khilaf di kalangan para ulama. Adapun Qusay bin Kilab ini disebut dengan Quraisy Shaghir ya, disebut dengan Quraisy Shaghir. Kenapa disebut Quraisy Shaghir? Karena Qusay bin Kilab inilah kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dia mengumpulkan anak-anak dari Ismail yang cerai-berai, bergabung kemudian merebut kembali kota Mekah. Jadi Muhammad bin Abdullah Al-Qurashi Al-Hashimi. Kemudian tadi disebutkan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berasal dari Arab karena seluruh anak keturunan Ismail adalah Arab. Benar? Seluruh anak keturunan Ismail ya namanya Al-Arab Al-Musta'ribah. Ini sudah pernah kita bahas dalam sirah. Ya, karena Arab ada tiga ya. Arab ada tiga ya. Arab itu ada namanya Arab Al-Musta'ribah ya. Sebelumnya ada namanya Al-Arab Al-Ba'idah yang sudah punah. Ada namanya Al-Arab Al-Aribah ya. Yang kembali kepada kabilah Qahtan. Al-Arab Al-Ba'idah contohnya adalah suku Samud dan suku Ad. Mereka sudah punah. Al-Arab Al-Aribah dari Yaman itu Qahtan. Adapun Al-Arab Al-Musta'ribah atau Al-Musta'rabah itulah keturunan Ismail. Karena Ismail asalnya bukan orang Arab. Ismail, Ibrahim bukan orang Arab tapi datang dari Babilonia, dari kota Babil. Kemudian Ismail menikah dengan wanita dari Al-Jurhumiyah. Al-Jurhumiyah ini adalah dari Al-Arab asli, dari Arab asli. Jadi Ismail bukan Arab, menikah dengan Arab asli. Anak-anaknya disebut dengan Al-Arab Al-Musta'ribah. Di antaranya adalah Adnan. Dan Adnan akhirnya kembali kepada Nabi Muhammad SAW. Dari sini dia tahu bahwasanya
Quraisy ya, Malik ini Quraisy berasal dari keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim ya. Dan seluruh orang-orang Quraisy, dan Quraisy banyak ya. Yang ketemu di Malik bin Nadhr atau Nadhr bin Kinanah ini banyak ya. Di antara orang Quraisy adalah Abu Jahal, Abu Lahab, kemudian Nadhr bin Harith, kemudian Umayyah bin Khalaf, Ubay bin Khalaf, tokoh-tokoh musyrikin yang ada di Mekah rata-rata orang Quraisy semuanya. Rata-rata orang Quraisy. Namun di antara mereka ada yang beriman, di antara mereka ada yang tidak beriman. Dan mereka semua keturunan Nabi Ismail, tapi tidak semua keturunan Nabi kemudian menjadi beriman. Abu Jahal keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim. Abu Lahab keturunan Ismail dan bin Ibrahim. Nadhr bin Haris keturunan Ismail bin Ibrahim. Umayyah bin Khalaf yang menyiksa Bilal keturunan Ismail bin Ibrahim ya. Ubay bin Khalaf yang masuk neraka, pedagang besar masuk neraka, keturunan Ismail bin Ibrahim, tapi tidak semuanya beriman. Dan di antara mereka adalah manusia terbaik Muhammad bin Abdullah Al-Qurashi. Taib.